Baik, kembali bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia dan sekarang kami akan ajak Anda ke Surabaya untuk mendengarkan komentar seorang warga Surabaya. Ada Adga, seorang mahasiswa Universitas Erlangga di Surabaya. Mas Adga, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Adga, bagaimana komentar Anda terkait dengan nilai tukar rupiah saat ini? Oh, baik. Sebenarnya posisi saya di sini justru mempertanyakan sentimen positif yang kabarnya sedang terjadi terkait rupiah sekarang ini. Dikarenakan sebenarnya pada saat yang bersamaan perlu kita kritisi bahwa mata uang hampir seluruh negara di Asia Pasifik juga terapresiasi terhadap US dollar. Sehingga hal ini patut dipertanyakan, apakah memang apresiasi ini merupakan sentimen pasar yang lebih luas lagi, sentimen pasar global, ataukah ini memang merupakan hasil respon dari kebijakan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Senin kemarin. Hal ini dipertanyakan karena pada minggu ini juga kebetulan di Bank Sentral Amerika Serikat juga akan diadakan rapat guna membahas apakah jadi atau tidak jadi segera dilakukan perubahan arah kebijakan moneter untuk menaikkan suku bunga di Amerika Serikat nanti. Sehingga masih sangat terbuka untuk ditanyakan apakah memang sentimen yang ada ini sesuatu yang berasal dari pemerintah Indonesia ataukah sentimen global. Hal ini karena menurut saya sebenarnya pemerintah sendiri posisinya masih cukup gamang, tidak benar-benar tegas dalam menilai apakah memang depresiasi ini sudah mengkhawatirkan ataukah masih bisa dan dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk perekonomian Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hal, semisal kebijakan-kebijakan yang cenderung kontradiktif dalam tanda kutip, semisal suku bunga yang justru dijaga cukup rendah, kan hal ini akan menciptakan tren depresiasi terhadap rupiah. Juga dapat dilihat dari misalkan cadangan devisa Indonesia yang justru naik cukup tinggi pada bulan Februari, menandakan bahwa pemerintah sebenarnya belum masuk cukup dalam ke pasar mata uang untuk mengintervensi nilai rupiah. Juga dilihat dari statement-statement yang banyak dikeluarkan oleh pejabat teras, semisal pada konferensi pers terkait keputusan rapat Dewan Gubernur kemarin dijelaskan dengan sangat gamblang bahwasanya kebijakan moneter Indonesia diarahkan salah satunya untuk, saya kutip, untuk mempertimbangkan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya concern pemerintah bukan pada nilai kurs rupiah yang terdepresiasi, namun justru pada bagaimana kurs ini bila mana tepat bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan transaksi berjalan yang menurut bahasa pemerintah lebih sehat. Nah, dari sini sebenarnya terlihat beberapa kegamangan. Di lain sisi, pemerintah menunjukkan di permukaan bahwa seakan-akan permasalahan depresiasi ini permasalahan yang sudah sangat serius sehingga harus diberi kebijakan tersendiri. Namun sebenarnya saya merasa bahwa pemerintah masih dilematis karena di lain sisi mereka merasa bahwa depresiasi sekarang bisa menaikkan ekspor dan juga bahkan menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro setiap status rupiah depresiasi terhadap rupiah yang mana menyimpang dari anggaran dasar sebesar Rp12.500 sebesar Rp100 depresiasi, pemerintah mendapatkan ruang fiskal sebesar 2,3 triliun sehingga tercipta semacam opini di publik bahwa pemerintah mengambil untung dari depresiasi sekarang ini. Sehingga saya tetap pada pendirian saya bahwa sebenarnya terlihat ada kegamangan di sini. Pemerintah sebenarnya bagaimana menyikapi rupiah. Baik, Mas Adga, kita akan bahas nanti bersama Mas Tommy di sini. Terima kasih atas komentar dan juga opininya. Langsung saja ke Mas Tommy. Mas Tommy, kalau kita